Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladaleru. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 27 Januari 2025, hari biasa pekan ketiga, disusun dan dibawakan oleh Frater Julio Dopo Esferi. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Markus. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, "Ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan." Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan, dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang hujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita merayakan peringatan Santa Angela Merici, seorang wanita yang luar biasa dalam hidupnya, yang dipenuhi dengan semangat pengabdian kepada Tuhan dan pelayanan kepada sesama, terutama dalam mendidik dan membimbing anak-anak perempuan. Dalam bacaan liturgi hari ini, kita diingatkan tentang dua hal penting: karya keselamatan Yesus yang sempurna, dan ajakan untuk membuka hati terhadap tuntunan Roh Kudus yang juga mengilhami karya-karya besar seperti yang dilakukan oleh Santa Angela Merici. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani mengingatkan kita tentang pengorbanan Yesus yang sempurna, yang menjadi imam agung dan mempersembahkan dirinya kepada korban-korban sekali untuk selamanya demi keselamatan umat manusia. Pengorbanannya adalah karya yang mengatasi semua korban lainnya dalam sejarah dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Seperti yang dilakukan oleh Santa Angela Merici, kita dipanggil untuk menghidupi karya keselamatan ini dalam hidup kita, bukan hanya sebagai penerima kasih karunia, tetapi juga sebagai agen kasih Tuhan bagi sesama, khususnya dalam mendidik dan mengasihi orang lain dengan penuh pengabdian. Santa Angela melalui Ordo Ursulin yang didirikannya menekankan pentingnya pendidikan dalam iman bagi anak-anak perempuan. Seperti Kristus yang memberi hidupnya demi keselamatan kita, Santa Angela mengajarkan kita untuk mendidik dengan kasih, untuk membimbing mereka dalam jalan hidup yang penuh pengharapan dan kebenaran. Pengorbanannya meskipun tidak dalam bentuk fisik seperti Kristus, namun merupakan pengorbanan rohani yang besar, memberi contoh bagi kita untuk melayani dengan tulus hati.
Saudara-saudari yang terkasih, Injil Markus hari ini pun mengingatkan kita tentang bahaya keras hati yang menutup diri terhadap pekerjaan Roh Kudus. Yesus dihadapkan pada tuduhan yang salah, namun dengan kebijaksanaan ilahi, Ia menjelaskan bahwa pekerjaannya adalah pekerjaan Roh Kudus. Menolak atau menghardik Roh Kudus berarti menutup diri terhadap keselamatan yang datang dari Allah sendiri. Peringatan ini juga relevan dengan teladan hidup Santa Angela Merici yang tidak pernah menutup hati terhadap dorongan Roh Kudus dalam hidupnya, melainkan terbuka untuk membimbing orang lain, terutama perempuan, menuju kehidupan yang lebih baik dalam Kristus. Santa Angela mengajarkan kita untuk mendengarkan dan membuka hati terhadap tuntunan Roh Kudus dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika kita menutup diri terhadap suara Roh Kudus, kita kehilangan kesempatan untuk mengalami transformasi yang ditawarkan oleh Tuhan. Sebagai orang yang mengikuti Kristus, kita dipanggil untuk membiarkan karya keselamatannya mengubah hidup kita agar kita juga bisa menjadi alat keselamatan bagi sesama. Saudara-saudari, marilah kita merenungkan bagaimana kita dapat membuka hati kita lebih lebar kepada Roh Kudus untuk membiarkan karya penyelamatan Kristus menjangkau setiap aspek hidup kita sebagaimana yang dilakukan oleh Santa Angela Merici. Kita dipanggil untuk melayani dengan penuh kasih, mengasihi mereka yang membutuhkan dan membimbing mereka kepada keselamatan hanya dapat kita temui dalam Kristus. Marilah kita berdoa agar hati kita tetap terbuka kepada Roh Kudus untuk mendengarkan dan melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga teladan Santa Angela Merici menginspirasi kita untuk menjalani hidup dengan lebih setia dan penuh kasih dalam melayani Tuhan dan sesama. Semoga. Hei saudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati